Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Putri Andriani. Di sini saya sedang bersama Bu Wilya Novianti MPD selaku guru bimbingan dan konseling. Di sini beliau akan menjelaskan materi tentang peminatan di Seman 1 Batu Jajar. Tapi sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Nama Wilya Novianti MPD, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Bandung 16 November 1992. Pekerjaan guru bimbingan dan konseling, agama Islam, alamat Kampung Sadang, RT 01, RW 06, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cihampelas. Nomor telepon 0822 1414 8665. Status perkawinan belum. Riwayat pendidikan: SDN Ranca Irung 4 tahun 2003, SMPN 01 Cihampelas 2007, Seman 01 Cililin 2010, Universitas Pendidikan Indonesia S1 tahun 2015, S2 tahun 2017. Pengalaman kerja tester PPB FIP UPI 2014 sampai sekarang. Pengalaman organisasi Pramuka dan Karang Taruna. Keahlian pelaksana tes psikotes lab UPI dan korektor tes psikotes lab UPI. Tempat dan waktu dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Adinda. Sebelumnya saya akan langsung saja ke pembahasan kita hari ini, yaitu tentang peminatan di SMA Negeri 1 Batu Jajar. Adapun pembahasannya mencakup 1. Jenis program peminatan, 2. Mekanisme peminatan, 3. Pengenalan program peminatan, dan yang terakhir yaitu tips memilih program peminatan. Yang pertama yaitu tentang jenis program peminatan. Di SMA Negeri 1 Batu Jajar sendiri, program peminatannya ada 3. Yang pertama yaitu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau MIPA. Yang kedua ada Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Dan yang terakhir ada Ilmu Bahasa dan Budaya atau IBB. Selanjutnya tentang mekanisme penentuan peminatan. Yang pertama itu didasarkan atas sebelumnya, ini berdasarkan atas salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 36 tahun 2018. Yang pertama itu berdasarkan nilai rapot SMP, MTS atau yang sederajat. Yang kedua yaitu nilai ujian nasional SMP, MTS atau sederajat. Yang ketiga yaitu rekomendasi guru bimbingan dan konseling atau konselor di SMP, MTS atau sederajat. Dan yang terakhir yaitu hasil tes penetapan atau placement test ketika mendaftar ke SMA Negeri 1 Batu Jajar, atau hasil psikotes yaitu psikotes minat dan bakat ataupun kepribadian dari lembaga psikotes atau oleh psikolog. Namun karena sedang ada pandemi corona yang menjadi penentuan peminatan di angkatan tahun 2020-2021 ini hanya berdasarkan dari nilai rapot SMP dan MTS mulai dari semester 1 sampai dengan semester 6, meliputi mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, dan IPS. Sedangkan nilai ujian nasional karena memang tidak dilaksanakan di SMP-nya sendiri, sehingga tidak menjadi penentu peminatan. Dan penentu lainnya yaitu ada rekomendasi dari guru BK atau konselor. Itu pun kalau misalkan di SMP-nya ada guru BK atau konselor. Kalau tidak ada, kita hanya mengacu berarti ke nilai rapot SMP dan MTS. Sedangkan untuk hasil tes penempatan atau placement test, asalnya akan dilaksanakan, akan tetapi karena di Batu Jajar sendiri masih berada di zona kuning dan tidak diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan atau perkumpulan, jadi placement test pun batal dilaksanakan. Sedangkan psikotes biasanya dari tahun ke tahun SMA Negeri 1 Batu Jajar ini selalu mengadakan psikotes untuk siswa baru. Akan tetapi di tahun ini juga tidak ada psikotes online maupun non-online atau offline. Karena beberapa kendala dan juga mengingat validitas apabila harus dilaksanakan psikotes secara online. Mungkin nanti akan ada psikotes tapi menyusul kalau pandeminya sudah mereda. Ya, masih berlanjut dengan materi pengenalan jurusan di SMA Negeri 1 Batu Jajar, yaitu berlanjut ke mata pelajaran wajib kelas MIPA, IPS, dan IBB.
Sebelumnya tadi saya lupa memberitahukan bahwa di SMA Negeri 1 Batu Jajar ini rombel untuk tahun ini ada 6 kelas untuk kelas MIPA, 5 kelas untuk kelas IPS, dan 1 kelas untuk kelas IBB. Dengan banyaknya orang di kelas itu 36 rombel dan tidak lebih. Jadi nanti tim dari bimbingan dan konseling dibantu juga dengan tim Wakasek akan membagi adik-adik ke dalam tadi 6 kelas MIPA, 5 kelas IPS, dan 1 kelas IBB berdasarkan nilai rapot adik-adik di SMP. Kembali lagi ke materi. Yang selanjutnya itu tentang mata pelajaran wajib yang ada di kelas MIPA, IPS, dan bahasa. Ini semuanya ada. Jadi tidak hanya kelas MIPA yang belajar ini, tapi kelas IPS dan IBB pun sama belajar. Yaitu mata pelajaran wajib di kelompok A. Yang pertama itu ada PABP dengan jumlah jam 3 jam pelajaran. Ada PPKN dengan jumlah jam 2 jam pelajaran. Ada bahasa Indonesia dengan jumlah jam 4 jam pelajaran. Ada matematika umum dengan jam 4 jam pelajaran. Dan sejarah Indonesia dengan 2 jam pelajaran. Dan yang terakhir bahasa Inggris dengan 2 jam pelajaran. Yang selanjutnya ada mata pelajaran wajib di kelompok B untuk kelas MIPA, IPS, dan bahasa. Yang pertama yaitu seni budaya, yang kedua PKWU, yang ketiga PJOK atau penjas atau olahraga, dan yang keempat muatan lokal bahasa daerah atau yang ada di SMA Batu Jajar ini bahasa daerahnya yaitu bahasa Sunda. Yang selanjutnya mata pelajaran peminatan di kelas MIPA. Ada peminatan wajib dan ada lintas minat. Untuk peminatan wajibnya sendiri di kelas MIPA ini mata pelajaran wajibnya ada 4. Yang pertama matematika peminatan, yang kedua fisika, yang ketiga kimia, yang keempat biologi. Jadi untuk anak MIPA itu otomatis lebih banyak hitungan karena matematikanya pun akan mempelajari 2, yaitu matematika umum yang tadi ada di kelompok mata pelajaran wajib dan matematika peminatan yang ada di mata pelajaran yang peminatan wajibnya. Jadi silahkan dipikirkan kembali apakah adik-adik sanggup untuk bisa belajar ilmu eksak, hitungan yang memang agak sulit dibandingkan dengan yang ada di kelas IPS dan bahasa. Dan lintas minatnya yaitu memilih 2 mata pelajaran di kelas 10, kemudian memilih 1 mata pelajaran di kelas 11 dan 12, tapi sudah ditentukan oleh sekolah. Biasanya lintas minatnya itu terdiri dari untuk anak IPA ini informatika, ekonomi, bahasa, dan sastra Inggris. Jadi dipilih seperti itu. Untuk yang kelas IPS, mata pelajaran peminatan wajibnya terdiri dari 4 mata pelajaran. Yang pertama ekonomi, yang kedua geografi, yang ketiga sosiologi, yang keempat sejarah peminatan. Kalau tadi di kelas IPA yang double-nya itu matematika, kalau di kelas IPS yang double-nya itu adalah sejarah. Ada sejarah Indonesia dan ada sejarah peminatan. Untuk lintas minat di kelas IPS juga sama, ada 3 pelajaran lintas minat tapi ditentukan oleh sekolah, 2 mata pelajaran di kelas 10 dan 1 mata pelajaran di kelas 11 dan kelas 12. Pelajaran lintas minat ini terdiri dari bahasa Jerman, biologi, dan kimia. Sedangkan untuk kelas IBB, peminatan wajibnya juga sama, ada 4 mata pelajaran. Yang pertama ada bahasa dan sastra Indonesia, yang kedua ada bahasa dan sastra Inggris, yang ketiga ada antropologi, dan yang terakhir ada bahasa asing. Bahasa asing di SMA Batu Jajar ini khususnya mempelajari tentang bahasa Jerman. Kalau di sekolah lain mungkin ada yang belajar bahasa Jepang atau Korea, tapi khusus di SMA Negeri 1 Batu Jajar ini akan mempelajari tentang bahasa Jerman. Lintas minatnya sama juga seperti kelas IPS dan kelas IPA, yaitu memilih 2 mata pelajaran lintas minat di kelas 10 dan 1 mata pelajaran lintas minat di kelas 11 dan 12 dengan pilihan mata pelajarannya yaitu ekonomi dan biologi. Mekanisme penentuan peminatan selanjutnya yaitu mengenai proses perpindahan dari jurusan yang satu ke jurusan yang lain. Itu peserta didik masih mungkin pindah peminatan paling lambat pada awal semester 2 di kelas 10 sepanjang daya tampung peminatan baru masih tersedia. Namun kebijakan sekolah
atau di sini di SMA Negeri 1 Batu Jajar khususnya, paling lambat perpindahan itu dilakukan sebelum ujian tengah semester kelas 10 karena menimbang banyak hal, antara lain misalkan matrikulasi dari perpindahan kelasnya sendiri dan untuk siswa mengejar ketertinggalan di peminatan yang barunya. Jadi ditentukan bahwa di SMA Negeri 1 Batu Jajar paling lambat perpindahannya itu pada sebelum ujian tengah semester kelas 10 atau dilaksanakan kurang lebih selama 3 bulan awal tahun pelajaran baru di kelas 10. Sedangkan perpindahan peminatannya sendiri itu didasarkan atas hasil proses pembelajaran dan juga rekomendasi dari guru bimbingan dan konseling. Untuk peserta yang berpindah peminatan wajib mengikuti dan mengejar ketertinggalan semua mata pelajaran, terutama mata pelajaran peminatan di kelas peminatan yang baru. Untuk mekanisme selanjutnya, mungkin nanti adik-adik bisa langsung sharing saja ke guru bimbingan dan konselingnya nanti, atau mungkin boleh menghubungi CV saya. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang pengenalan program peminatan. Yang pertama yaitu program peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam atau MIPA. Di sini seperti yang adik-adik mungkin pernah searching atau mungkin pernah mencari tahu bahwa program peminatan MIPA ini terkesan sebagai kelas yang bergengsi di antara kelas-kelas yang lain, padahal masih sebenarnya sama saja, mau kelas IPA, IPS ataupun bahasa, semuanya ada plus minusnya. Di kelas MIPA sendiri tidak hanya siswa-siswa yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata saja yang bisa masuk ke kelas MIPA, tapi semuanya pun punya kesempatan yang sama selama daya tampung di sekolahnya memadai. Melihat dari materinya yang dipelajari di kelas MIPA ini, yaitu menekankan tentang pemahaman ilmu pasti, dan siswa dituntut untuk mampu berpikir analitis dan kritis. Untuk tadi masih sama ya karakteristik tentang peminatan MIPA. Yang selanjutnya yaitu identik dengan metode ilmiah. Jadi banyak praktek-praktek yang akan kalian laksanakan kalau memang masuk ke jurusan MIPA. Ada juga kalau mau masuk jurusan ini perlu konsentrasi yang tinggi, sehingga kalau adik-adik memiliki atau mengikuti organisasi yang memang banyak, mungkin akan agak susah kalau harus masuk ke peminatan MIPA. Tapi selama adik-adik bisa membagi waktunya dan bisa berkonsentrasi selama belajar di MIPA, itu seperti yang tadi saya sebutkan, masih punya kesempatan. Dan yang terakhir yaitu logika dan penalarannya harus terlatih. Adapun kepribadian, ini hasil research dari, bukan research sih, hasil saya mencari-cari dari beberapa artikel di Google, dan saya juga meneliti dari beberapa kelas yang dulu sempat saya jadi guru bimbingan dan konselingnya. Kepribadian anak MIPA itu biasanya, yang pertama itu tipe pemikir anak-anaknya. Yang kedua, biasanya orang-orang yang masuk MIPA ini suka tantangan, karena mereka harus berkutat dengan angka setiap harinya. Yang ketiga itu yaitu fokus dan serius kebanyakan kalau anak MIPA ini. Dan yang keempat yaitu harus punya rasa yang tidak mudah percaya. Kalau mudah percaya berarti dia akan sulit untuk melakukan penelitian-penelitian yang memang akan selalu ada di kelas MIPA. Dan yang terakhir yaitu kemampuan logika matematisnya harus bagus. Untuk jurusan kuliah yang cocok untuk anak MIPA sendiri ada beberapa. Yang mungkin adik-adik tahu itu pasti jurusan MIPA itu kalau ingin masuk ke jurusan kedokteran, atau kalau laki-laki ingin masuk Akmil atau Akpol. Tapi sebenarnya kalau Akpol dari IPS pun bisa. Untuk program dan jurusan kuliah yang lain bisa dilihat di slide berikut. Ya, yang selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan sosial atau kelas IPS di sini. Jurusan IPS biasanya sangat terkenal dengan mata pelajaran yang penuh dengan teori dan hafalan. Hal itu tidak sepenuhnya tepat karena di IPS pun banyak juga pemahaman tentang hal-hal lain seperti pemahaman tentang masyarakat, tentang kebumian, dan lain-lain. Adapun karakteristik di kelas peminatan IPS ini biasanya mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat.
juga membutuhkan penalaran dan kekritisan dalam berpikir. Kemudian mempunyai wawasan tentang kemasyarakatan yang luas karena nanti mereka akan belajar tentang ilmu-ilmu yang berada di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu kemampuan membaca yang baik karena memang di kelas IPS ini akan sangat banyak bacaan-bacaan yang harus dibaca dan dipahami oleh siswa-siswa di kelas IPS ini. Kalau misalkan adik-adik masuk ke kelas IPS ini untuk menghindari hitungan, itu salah besar ya, karena di IPS pun masih ada matematika, ada ekonomi, ada geografi juga yang memang membutuhkan hitung-hitungan, akan tetapi mungkin akan lebih sedikit daripada di kelas IPA. Adapun kepribadian anak IPS, biasanya yang pertama itu anak-anak IPS ini mudah bergaul, karena mereka yang masuk ke IPS ini biasanya orang-orang yang senang berkomunikasi dengan orang lain. Tapi banyak juga yang pendiam, bukan banyak sih, ada juga yang pendiam. Tapi biasanya kecenderungannya itu mudah bergaul anak-anaknya. Yang kedua itu anak-anaknya itu percaya dirinya tinggi dan tidak malu untuk bisa tampil di depan. Yang ketiga, daya ingatnya harus tinggi karena tadi banyak hafalan dan banyak hal-hal yang perlu dibaca dan dikritisi di kelas IPS ini. Yang keempat yaitu kemampuan verbal dan linguistiknya tinggi. Dan yang terakhir yaitu punya rasa sosial yang tinggi. Biasanya anak-anak IPS ini terkenal dengan solidaritasnya yang tinggi kalau dibanding dengan anak-anak IPA yang mungkin lebih senang belajar untuk sendiri-sendiri. Kalau di kelas IPS ini ya kebanyakan orang-orangnya senang bersosial. Untuk jurusan kuliah yang cocok untuk anak IPS, biasanya anak-anak IPS, biasanya siswa-siswa yang ingin masuk ke kelas IPS ini, yaitu yang pertama menghindari hitungan, padahal masih ada hitungan tetap di kelas IPS ini. Tapi biasanya orang-orang yang masuk ke kelas IPS ini mau melanjutkannya itu ke akuntansi, ya berarti itu udah bener. Kenapa? Karena jurusan akuntansi memang basicnya dari kelas IPS. Selain itu ada juga psikolog yang mungkin anak IPA taunya psikolog itu dari IPA, padahal psikolog ini lebih ke IPS karena mereka akan mempelajari ilmu-ilmu tentang jiwa seseorang atau masyarakat yang memang harus diteliti. Kalau anak IPA kan tidak mempelajari itu, anak IPA itu lebih ke ilmu alamnya. Sedangkan untuk jurusan-jurusan yang lain bisa dilihat di slide berikut. Jurusan terakhir yang ada di SMA Negeri 1 Batu Jajar ini yaitu jurusan Ilmu Bahasa dan Budaya atau IBB. Biasanya jurusan ini agak didiskriminasikan, padahal tidak jarang juga banyak anak-anak yang berprestasi ini masuk ke jurusan Ilmu Bahasa dan Budaya. Saya sarankan untuk anak-anak yang memang mempunyai kemampuan public speaking yang bagus, mungkin untuk mengarahkan minatnya ke jurusan Ilmu Bahasa dan Budaya. Nah, di jurusan Ilmu Bahasa dan Budaya ini, siswa ditekankan untuk mendalami sastra dan budaya yang terbentuk di dalam masyarakat, karena di sini akan banyak sekali pelajaran tentang sastra Inggris, sastra Indonesia, ataupun sastra asing, yaitu pelajaran bahasa asingnya. Dan juga akan belajar tentang budaya, yaitu ada mata pelajaran antropologi. Nah, tidak semua orang sebenarnya bisa masuk ke jurusan bahasa dan budaya. Biasanya orang-orang yang punya keterampilan yang tadi public speaking biasanya lebih ingin untuk masuk ke jurusan bahasa dan budaya. Nah, untuk prospek kerjanya sendiri, karena memang di jurusan bahasa dan budaya ini mereka punya keterampilan lain yaitu public speakingnya. Jadi banyak juga yang sudah lulus itu ada yang mungkin langsung bisa bekerja dan bisa bersaing dengan anak SMK yang mungkin punya keahlian lebih. Sedangkan karakteristik di ilmu bahasa dan budaya ini hampir sama dengan karakteristik yang ada di kelas IPS, karena memang peminatan ilmu bahasa dan budaya ini masih termasuk rumpun sosial atau rumpun soshum yang kalian mungkin tahu, yaitu yang pertama di kelas bahasa dan budaya ini mempelajari lebih dalam tentang ilmu bahasa dan sastra. Yang kedua, biasanya anak-anaknya harus menguasai lebih dari satu bahasa, tapi kalau misalkan tidak punya kemampuan itu, kenapa masuk ke kelas bahasa dan budaya? Ya untuk mempelajari itu berarti. Yang ketiga yaitu mempunyai wawasan budaya yang berkembang di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu kemampuan berkomunikasi yang baik.
Jadi anak-anak di kelas bahasa dan budaya ini harus lebih bisa percaya diri dibandingkan dengan anak-anak di kelas lain, di kelas IPS atau bahasa. Di tahun-tahun sebelumnya banyak juga dari kelas bahasa dan budaya ini anak-anak yang biasanya jadi MC kalau ada kegiatan di sekolah ataupun mungkin jadi juri saat ada perlombaan yang berhubungan dengan kebahasaan atau kesastraan. Adapun kepribadian kelas anak IBB ini hampir sama tadi dengan yang kelas sosial. Yang pertama itu kemampuan verbal dan linguistiknya harus tinggi, tentu karena memang mereka akan mempelajari kemampuan berbahasa dan sastra-sastranya, jadi harus punya kemampuan verbal dan linguistik yang tinggi. Yang kedua, karena tadi harus punya kemampuan public speaking, jadi mereka harus punya tingkat kepercayaan diri yang tinggi dan juga tidak malu untuk tampil di depan umum. Yang ketiga, karena hampir sama dengan sosum tadi, jadi harus punya daya ingat yang tinggi. Jadi di anak-anak di kelas bahasa dan budaya ini juga akan hampir sama dengan di kelas sosial, akan mempelajari tadi antropologi. Nah, mereka harus punya daya ingat yang tinggi karena itu berhubungan dengan masyarakat dan mereka harus membaca ilmu-ilmunya. Sedangkan yang keempat yaitu kemampuan logika bahasanya juga harus bagus. Dan yang terakhir sama dengan yang kelas IPS harus punya rasa sosial yang tinggi. Sedangkan untuk jurusan kuliah yang cocok untuk anak ilmu bahasa dan budaya, biasanya anak-anak yang masuk ke IBB ini mereka ingin jadi orang-orang yang ada di belakang layar saat pembuatan film. Biasanya mereka masuk ke jurusan televisi dan perfilman. Kalau tidak, mereka biasanya ingin masuk ke jurusan hubungan masyarakat atau hubungan internasional dan biasanya juga ingin kerja di perhotelan. Sedangkan untuk jurusan yang kuliah yang cocok untuk anak IBB sendiri bisa dilihat di slide berikut. Terakhir dari materi peminatan yang akan saya sampaikan yaitu tips memilih program peminatan. Yang pertama yang harus kalian perhatikan dalam memilih program peminatan yaitu pahami potensi diri kalian mulai dari minat, bakat, dan kepribadian. Jadi coba diperhatikan minat itu yaitu apa yang kalian sukai. Kalau bakat itu berarti apa yang kalian bisa lakukan. Bakatnya pasti banyak, tapi mungkin ada satu bakat yang menonjol. Apakah bakat yang mengarah ke program peminatan IPA atau bakat yang mengarah ke program peminatan IPS atau bakat yang mengarah ke program peminatan bahasa. Disesuaikan dengan tadi materi yang sudah saya sampaikan yaitu karakteristik yang ada di kelas IPA, IPS atau bahasa. Yang kedua yaitu kenali passion yang kalian miliki. Passion kalian itu apa sih? Apakah memang akan bisa dikembangkan kalau kalian ada di kelas MIPA, di kelas IPS atau kelas bahasa? Jangan karena kalian gengsi dengan kelas MIPA yang terkenal dengan orang-orang yang pintar, jadi kalian masuk ke kelas MIPA padahal passion kalian tidak ada di sana. Atau mungkin kalian sebenarnya jago hitungan tapi kalian karena tidak mau ribet, tidak mau pusing dengan hitung-hitungan, jadi kalian masuk ke kelas IPS sehingga passionnya tidak akan sampai. Jadi silahkan disesuaikan. Yang kelas bahasa ya tentu saja passionnya berarti orang-orang yang memang senang berbicara di depan orang banyak, orang-orang yang punya public speaking yang bagus. Yang ketiga yaitu jangan terpengaruh mindset negatif tentang suatu jurusan. Seperti tadi yang saya bilang, kelas IPA itu bukan kelas yang paling bagus di antara kelas yang lain. Semua kelas punya plus minusnya. Kelas IPA punya plus minusnya, kelas IPS punya plus minusnya, dan begitupun pula dengan kelas bahasa. Jadi jangan terpengaruh dengan misalkan ada satu mindset yang mengatakan bahwa kelas IPS itu adalah kelas anak-anak yang nakal atau kurang rajin atau kurang baik. Padahal banyak juga di kelas IPS yang bisa berprestasi, anak-anak yang baik banyak juga. Atau misalkan mindset tentang kelas bahasa itu adalah kelas buangan. Tidak, semuanya sudah diporsikan seperti yang sudah kalian isi. Mungkin kemarin pada saat daftar ulang kalian sudah mengisi angket. Nah, tim dari BK itu melihat kalian ditempatkan di kelas IPA, IPS, dan bahasa itu berdasarkan dari nilai yang memang kalian miliki dan mungkin
ada kecenderungan untuk masuk ke kelas IPA, IPS atau kelas bahasanya. Jadi tidak asal-asalan menempatkan, oh si A karena nilainya kurang jadi lebih baik ke kelas bahasa aja, tidak seperti itu. Tapi semuanya sudah ada hitung-hitungannya. Yang keempat yaitu lakukan riset yang mendalam. Seharusnya kalian melakukan risetnya sudah dari sejak masuk SMP, karena kalian mungkin sudah tahu bahwa sekarang peminatan itu ada di kelas 10, berbeda dengan dahulu yang peminatannya ada baru di kelas 11. Jadi kalian bisa melakukan risetnya di kelas 10. Tapi kalau sekarang karena peminatannya ada di kelas 10, jadi harusnya kalian melakukan risetnya itu dari mulai SMP, mulai mencari tahu ke kakak kelasnya gimana sih kalau kita belajar di kelas IPA, atau mungkin cari tahu di Google karena kalian kan anak-anak milenial, jadi mungkin kemampuan untuk searchingnya lebih bisa cepat dibanding anak-anak yang memang zaman dahulu. Jadi yang di searchingnya jangan cuman game atau jangan cuman media sosial, tapi juga searching tentang tadi program peminatan yang ada di SMA. Ya, kalau tadi adik-adik belum sempat melakukan riset di SMA, kalian di SMP maksud saya, kalian bisa melakukan riset di SMA. Jadi saat nanti pembagian kelas, kalau adik-adik sudah ditempatkan di kelas IPA, IPS dan bahasa, jangan langsung menolaknya, tapi silakan lakukan riset dulu minimal 1 minggu, dirasakan apakah memang sudah sesuai dengan minat dan bakat serta passion yang adik-adik inginkan atau belum. Kalau memang tidak sesuai, silakan bisa berkonsultasi dengan guru BK atau dengan wali kelas yang nanti akan membimbing adik-adik. Yang selanjutnya yaitu tips memilih program peminatan. Tidak ikut-ikutan teman, karena temannya banyak yang ke IPA, ikut ke IPA. Karena temannya banyak ke IPS, maka ikut ke IPS. Atau ke kelas bahasa, jadi ikut ke kelas bahasa. Karena tadi setiap orang itu punya passion, minat, bakat yang berbeda, jadi jangan ikut-ikutan teman. Yang selanjutnya yaitu lakukan konsultasi dengan orang yang lebih ahli. Misalkan kalau kalian dulu dekat dengan guru BK di SMP, mungkin boleh silakan lakukan konsultasi dengan guru BK SMP-nya. Kalau misalkan kalian mau konsultasi dengan guru BK SMA, nanti kalian juga akan berkenalan dengan guru BK SMA yang ada di SMA Negeri 1 Batu Jajar. Silakan kalian boleh berkonsultasi bagaimana baiknya kalian harus memilih program studi atau peminatan yang tadi, apakah di IPA itu sudah cocok, di IPS sudah cocok, atau di bahasa sudah cocok. Yang selanjutnya yaitu rencanakan kelanjutan studi dan pikirkan kemungkinan biaya kuliah yang dibutuhkan. Jadi karena tadi saya sudah menjelaskan juga jurusan-jurusan yang cocok untuk kelas MIPA, IPS, dan bahasa. Jadi silakan rencanakan mulai dari sekarang kira-kira kalian mau melanjutkan kemana. Kalau kalian mau melanjutkan ke akuntansi, mungkin lebih baik memilih jurusan IPS. Tapi kalau kalian ingin melanjutkan ke kedokteran, ya pastinya harus masuk ke jurusan IPA. Jadi salah kalau misalkan kalian mau di bidang ilmu komunikasi tapi kalian masuk ke jurusan IPA, itu kurang sesuai. Kalau mau sesuai berarti kalian kalau mau ke ilmu komunikasi untuk jadi seorang produser atau orang-orang yang ada di belakang layar saat film atau berita, itu berarti masuknya ke jurusan bahasa atau IPS. Dan yang terakhir yaitu lihat peluang kerja di masa depan. Jadi lihat apakah pekerjaan yang kalian inginkan sekarang akan masih ada di nanti saat kalian sudah lulus dari SMA minimal atau maksimal setelah kalian lulus dari kuliah, apakah masih dibutuhkan atau tidak. Misalkan mau kerja di bank, apakah nanti setelah kalian lulus kuliah masih adakah yang bank itu menggunakan teller yang ada ya orang-orang yang di depannya, apa memang sudah tergantikan dengan digital yang sekarang memang sudah menuju ke era itu, apalagi saat pandemi sekarang. Akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tergantikan oleh digital gitu. Jadi silakan dicari-cari. Dan mungkin satu lagi tips terakhir dari saya, jangan hanya ikuti keinginan orang tua, karena yang belajar itu kalian, bukan orang tua kalian. Nanti yang mengerjakan tugas itu kalian, bukan orang tua kalian. Orang tua kalian itu mungkin hanya membimbing dan mengarahkan, tapi yang menentukannya itu kembali ke kalian lagi. Jadi kalau misalkan orang tuanya kekeh mau ke IPA tapi kalian yang tidak sanggup, coba dikonsultasikan dengan orang tuanya, jangan langsung menerima saja atau jangan langsung menolak, tapi dibicarakan dengan baik-baik dengan orang tuanya. Bicarakan tentang kelanjutan studi
yang kalian inginkan. Kalau di kelas IPA saya tuh nggak akan bisa kesini, atau mungkin kalau di kelas IPS saya tidak akan bisa kesini. Jadi silahkan dikonsultasikan lebih lanjut. Ya, mungkin materi peminatan dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan apabila ada informasi yang kurang. Nah, apabila ada informasi yang kurang, kalian bisa berkonsultasi langsung ke saya, atau mungkin bisa berkonsultasi dengan guru BK yang nantinya akan mengampu kalian di kelas 10, atau mungkin berkonsultasi juga dengan guru wali kelas yang nanti akan membimbing kalian juga. Cukup sekian, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian penjelasan materi yang disampaikan oleh Ibu Wilya Novianti. Semoga materi yang disampaikan dapat dimengerti oleh kalian semua. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya Adinda Putri Andriani, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.